Halo semuanya, selamat malam. Welcome back di acara live kita pada malam hari ini. Halo. Welcome semuanya. Selamat datang. Treng. Hai, akhirnya live lagi. Selamat datang semuanya. Welcome. Bentar ya, aku nyalain ini dulu. Pasang penahan handphonenya dulu supaya bisa lebih mudah untuk live. Oke, mantap. Baru aja selesai wawancara, jadi butuh proses buat muncul di sini. Thank you buat yang udah nunggu ya sampai jam 9.19 ya. Jadi selamat datang semuanya. Kak Dia dari Taiwan hadir. Halo Taiwan, Kak Dia, welcome. Ada Kak Carlia juga, ada Kak Yumi Komayumi. Wih, namanya keren banget. Selamat malam juga Kak Deadra. Deara ya, bukan Deadra, sorry. Di FB nggak ada ya coach, katanya Kak Dian. Aku udah nggak live di FB semenjak dari kemarin ya, kayaknya sekarang aku mulai live-nya di Instagram aja deh ya. Tapi nggak tahu deh nanti akan live di FB lagi apa enggak ya. Jadi kayak sementara ya di sini dulu gitu ya. Hopefully teman-teman semua yang di FB juga bisa join kemari ya. Halo, ada Kak Ata juga, welcome semuanya. Kak Grace, welcome juga. Kak Yuli, selamat malam juga. Welcome semuanya. Kak Desi, ada Kak Feni, ada Kak Lisa. Katanya YouTube aja, katanya. Iya, nanti rencana aku akan, kalau misalkan live atau online segala macam lewat YouTube. Aku datang Loreo. Wah, datang kemana nih? Cifoni. welcome. Ada Kak Feni Kansari, ada Kak Evi, ada Kak Beta. Ada Raja Dunia. Wow, Raja Dunia. Keren banget namanya. Anyway, welcome semuanya. Kak Via juga. Halo dari Bandung, dari Kak Guan Simemi. Selamat datang semuanya. So, hari ini ngebahas tentang tadi pas lagi wawancara ya. Tiba-tiba lagi asik wawancara, ngobrol gitu ya. Terus tiba-tiba listrik mati. Jebret. Begitu listrik mati, ada satu tim leader yang bilang, aduh sorry ya bro, shit happens, kata dia. Shit happens itu biasanya ada hal sial yang terjadi gitu ya. Jadi kayak itu istilah yang sering dipakai gitu ya. Jadi putus, katanya mati lampu di rumah ya, jadi nggak bisa aktif lagi langsung kontak kan, nggak bisa ikut ngewawancarain katanya begitu ya. Jadi karena putus, jadi pewawancaranya hilang. Ya, jadi bayangin teman-teman, lagi ngewawancarain, pewawancaranya hilang. Jadi karena mati lampu, putus gitu ya. Nah, ketika ada sesuatu yang di luar dari prediksi kita, apa sih yang sering kita maknakan atau kita artikan? Terkadang ada yang bilang kayak shit happens, ya berarti artinya ada hal sial yang sedang terjadi. Ya, atau misalkan kadang ada kenalanku yang juga waktu dulu, dia bilang kalau hari itu udah sial di depan, lebih baik nggak ngelanjutin hari karena bisa jadi itu hari sial yang berulang. Ya, jadi ketika orang melakukan sesuatu dan ada hal yang mungkin kadang-kadang nggak tepat atau kayak begitu dan kita memaknainya sebagai hal yang sial. Kalau misalkan kita memaknai sebagai sebuah kesialan, maka kecenderungannya hal itu mungkin saja bisa mendatangkan kesialan yang lain dalam hidup kita. Jadi kita perlu untuk melihat segala sesuatu dari ya nilai yang netral saja. Kalau misalkan ada mati lampu lagi wawancara, apa yang terjadi? Ya just mati lampu ketika wawancara tanpa ada penilaian apa-apa terkait dengannya. Jadi cuman sekedar ya udah lagi wawancara mati lampunya. So apa yang kita perlu lakukan? Ya udah lanjutkan wawancaranya. Kalau pewawancaranya hilang, oke, siapa yang bisa menggantikan untuk mewawancarai? Ya waktu itu pas ada orang yang bisa gantiin wawancaranya. Ya udah langsung digantikan saja. Jadi terkadang kita perlu biasa dengan hal-hal yang perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kadang kita menilai kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai sebuah hal yang sial atau sebuah hal yang tidak bagus, tidak tepat. Ya, padahal bagaimana kalau misalkan perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu sebagai sebuah perubahan saja. Dan kalau misalkan kita memilih untuk menjalankannya lagi dengan tetap santai, ya dengan tetap asik-asik aja, ya mungkin kita bisa menciptakan sesuatu realita yang berbeda. Makanya ketika dilanjutkan, ya udah aku bilang, udah bro santai aja, ya kan nggak usah pusing gitu. Cobain aja buat lu yang wawancarain. Ya akhirnya kenalanku yang wawancarain langsung dan ya turns out diwawancarain sama dia juga
bagus juga gitu hasilnya. Nah jadi kadang-kadang kita ngelihat kayak kalau misalkan ada sesuatu kegagalan atau apa, seolah-olah itu akan jadi gagal yang permanen, ya, yang akan terus-terusan seperti itu gitu. Padahal sebenarnya enggak. Bisa jadi ya itu cuma sebuah kegagalan yang temporer. Karena balik lagi, semua orang kan bodoh pada waktunya, gagal pada waktunya, ya, cemen pada waktunya gitu. Jadi kita mungkin setiap orang nggak ada yang sempurna. Bisa jadi ada kegagalannya, bisa jadi ada konsletnya sendiri. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan dan memaknai setiap kegagalan dengan ya santai aja gitu. Itu bukan sebuah kegagalan artinya kamu manusia yang gagal, enggak. Kegagalan ya just kegagalan aja, tinggal dijalanin aja, dilewatin aja, dibawa fun aja ngelewatinnya. Ya bisa jadi itu adalah sebuah pembelajaran yang juga bisa membantu kita untuk naik ke level yang berikutnya. Tapi bukan berarti kita harus naik level hanya dari sebuah kegagalan. Banyak orang yang memiliki konsep kehidupan, kalau mau naik level kita harus melewati sebuah kegagalan dulu. Habiskan jatah gagalmu, itu salah satu yang sering banget dikumandangkan. Ya, bagaimana kalau misalkan Anda bisa sukses tanpa harus menghabiskan jatah gagal? Bagaimana Anda hanya berbicara tentang ya mengevaluasi apa yang Anda lakukan? Ya bagaimana kalau itu bukan sebuah kegagalan, tapi itu adalah sebuah hal yang dimana Anda bisa belajar sesuatu dan mengimprove lagi apa yang Anda lakukan. Ya seringkali kadang-kadang kita melabel kegagalan demi kegagalan, artinya kita jadi makin dekat dengan sukses kita. Seringkali kita jadi mengundang banyak kegagalan dalam hidup kita. Bagaimana kalau kegagalan ya hanya sebuah proses aja yang kita lewatin ya untuk meraih keberhasilan, tapi bukan buat sesuatu yang kita glorifikasi atau justru kita cari. Karena ada yang bilang habiskan jatah gagal, artinya mereka mencari kegagalan terus-menerus kayak gitu ya. Bagaimana kalau kegagalan ya just sebuah event aja, pengalaman aja, peristiwa yang kita bisa lewatin, kita belajar dari situ mungkin ya, tapi bukan berarti itu satu-satunya cara kita untuk belajar, untuk naik level, enggak. Ya karena banyak orang yang kayak kalau mau naik level ya harus gagal. Kalau mau naik level ya harus begitu, enggak seperti itu. Ya, jadi kapanpun kalau misalkan Anda mau naik level, artinya Anda harus gagal dulu, ya Anda harus mencoba-coba terus berkali-kali dan gagal berkali-kali, dan semuanya ada jatah gagalnya, semua pemikiran, semua rasa terkait dengan hal ini, semua yang pernah diajarkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun di dalam kehidupan Anda. Sadari semuanya, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua, tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, hembuskan. Oke, katanya Kak Hiji sudah capek gagal terus. Ya, dan semua rasa yang terkait dengan hal ini, kapanpun Anda mengundang kegagalan dalam hidup Anda tanpa Anda sadari, semua pemikiran, semua rasa, semua pengalaman peristiwa di masa lalu, dan segala hal yang menyebabkan rasa ini ada dalam diri Anda. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa, tersimpan terkait dengan ini, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Ya kok saya selalu otomatis negative thinking kalau ada kegagalan atau kesialan atau bad day. Bagaimana caranya supaya nggak otomatis? Dengerin releasing yang berikut dan ikutin ya. Otomatis negative thinking. Oke. Kapanpun Anda pernah melihat, melakukan, mengalami semua peristiwa dalam kehidupan Anda sebelumnya terkait dengan kegagalan yang terjadi dalam hidup Anda, sehingga Anda menganggapnya sebagai sebuah kesialan, dan kesialan itu mendatangkan kesialan yang berikutnya. Sehingga Anda menjadi takut jika di kemudian hari ada kesialan lainnya yang diakibatkan oleh konektivitas yang sama. Perhatikan semua energi yang ada terkait dengan hal ini. Kapanpun Anda menganggap kegagalan dalam hari Anda, artinya akan sepanjang hari mengalami kegagalannya. Semua pemikiran, semua rasa yang terikat dengannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua program otomatis yang mengharuskan Anda untuk memaknai setiap kejadian dalam hidup Anda, jikalau ada kegagalan, maka akan menjadi kegagalan seutuhnya, sepenuhnya, dan berlangsung cukup lama. Perhatikan semua rasa yang ada, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Kalaupun Anda memiliki konsep hari gagal ataupun sial dan semua hal pemikiran terkait dengan ini, apapun itu, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan.
terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Oke, jadi ketika Anda memaknai sebuah kegagalan sebagai sesuatu hal yang terus-menerus, ya harus muncul terus, ya itu jadi nyangkutnya di situ gitu loh. Jadi bolak-balik, jadi kayak gagal melulu gitu ya, atau negatif thinking melulu. Bagaimana kalau, anggap saja kalau misalkan Anda gagal ataupun Anda sial, itu hanya detik kesialan, bukan hari. Ya. Detik itu sial mungkin, detik itu gagal mungkin, ya sudah detik itu saja. Jadi bukannya hari akan gagal, hari akan sial, tapi ya detik itu aja. Misalkan Anda pernah gagal, ya sudah itu. Kalau Anda pernah sial, ya itu aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang terus continuous. Karena kalau misalkan Anda maknakan nanti gimana nih ya, kalau misalkan nanti jadi hari yang gagal. Saat pertanyaan ini mulai Anda munculkan di dalam pikiran Anda, di benak Anda, bisa jadi itu akan mengundang kegagalan yang lain datang dalam hidup Anda. Karena Anda meyakininya secara tidak sadar di dalam bawah sadar Anda. Jadi itu yang perlu dilepaskan pertama di awal, sehingga Anda tidak perlu lagi berpikir seperti itu. Jadi semua konsep tentang kegagalan, hari gagal, hari sial, semua pemikiran yang ada, pelajaran dari kapanpun, dimanapun Anda pernah pelajari, yakini hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua dari dalam diri Anda, dari tubuh fisik Anda. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa di tubuh fisik Anda yang dibutuhkan dilepaskan oleh diri Anda, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Kok bisa buat anxiety gak? Bisa, cari aja tema tentang anxiety. Saya sudah banyak bawakan ya, jadi silahkan dicek di live IG ya. Kena banget tema malam ini karena selalu menggambarkan setiap kejadian dengan kesialan. Kalau misalkan setiap kejadian kita anggap dengan kesialan, ya itu akan match melulu. Kita yang inviting terus, jadi akhirnya kita sering kejadian kesialannya itu datang-datang lagi terus-menerus. Ya, bisa untuk membuang mental block gak? Sangat-sangat bisa. Banyak banget kita bahas tentang mental block. Nonton aja live-nya, ada banyak sekali, ada 250 video lebih ya, udah mau kayaknya 300 sudah lebih sekarang. Ya, jadi Anda bisa nonton ya, melepaskan beban emosi ya. Terkait dengan mental block juga ada banyak ya tema-tema yang mental block conslet. Disebutnya mindset conslet kalau istilah yang kita pakai ya, seperti itu. Jadi kalau ada mindset conslet, nah itu istilah yang dipakai di DOA. Kayak gitu. Jadi kalau ada mindset conslet, buang aja sehingga kita bisa happy gitu ya. Jadi jangan deskripsikan kesialan sebagai momen dimana itu akan berulang ataupun kesialan mengundang kesialan yang lainnya. Karena kalau Anda maknakan seperti itu, Anda yang akan mengundangnya sendiri. Jadi lepaskan saja semuanya, just be happy ya, sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang lebih beruntung. So, thank you. Hopefully Anda bisa dapat sesuatu dari live yang hari ini. Ya, seperti biasa kita live ringan-ringan aja. Ya, setiap jam 9, sebenarnya sih jam 8.30. Tapi at moment tertentu kalau saya lagi ada aktivitas lain, mungkin saya akan geser ke jam 9, 9.30. Ya, kurang lebih segitulah. Tapi biasanya saya akan bantu lepaskan setiap hari. Ya, katanya Kak Feni, terima kasih. Koreo ringan banget setelah dilepaskan. Oke, mantap. Kalau memang pas temanya yang lagi dihadapin, ya tentunya akan lebih mudah, lebih happy, lebih asik. Terima kasih kok, katanya Mas Santosa. Sama-sama. Thank you Mas Santosa udah ikut mampir. Ya, hopefully lebih banyak karya-karyanya lagi yang lebih keren dinantikan selalu. Ya, karena selalu banyak hal-hal seru yang dikasih sama Mas Santosa. Apalagi sharingnya hari ini ya, terkait dengan yang itu. Selamat jalan ya. Untung kita udah live dulu ya sebelumnya, jadi udah dilepaskan beban emosinya. Thank you semuanya. Buat Pak Robi juga terima kasih. Dan buat Kak Tri juga terima kasih. Kak Rita terima kasih semuanya yang udah join hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok, kita live lagi ya. See you again, bye-bye, love you all, dadah.